Walaupun cuma digoreng, tapi kalau caranya kayak gini sih aku yakin laris manis banget karena rasanya memang enak banget. Dalamnya legit, lapisannya crispy, satu resep juga hasilnya banyak. Jadi kalau untuk jualan modalnya minim tapi untungnya bisa banyak. Back to my pawon, yuklah langsung aja kita bikin. Siapin wadah bersih, kemudian tuangkan 750 gram tepung terigu, disusul tepung maizena sebanyak 4 sendok makan peres. Biar rasanya gurih, tambahin juga 1 sendok teh garam, kemudian aduk sampai kecampur rata. Sambil nunggu adonan kecampur rata, buat teman-teman yang belum, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share biar nggak ketinggalan update video terbaru setiap harinya dari channel Iveri Cooking. Terima kasih. Nah, kalau udah kecampur rata, ambil mangkok besi, kemudian ambil adonan kering sebanyak 4 atau 5 sendok makan untuk dijadikan sebagai pelapis basah. Ini aku ambil sebanyak 5 sendok makan, udah cukup banget ya. Untuk tepung keringnya disisihin dulu aja. Sekarang balik ke tepung yang 5 sendok makan ini. Sekarang tambahin 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Untuk takaran air secukupnya aja ya. Nanti kita lihat konsistensi adonannya. Pasta vanila jangan di skip ya biar wangi. Tambahin juga pewarna makanan biar nanti hasilnya nggak pucet. Nah, kalau udah ini tinggal diaduk aja sampai kecampur rata. Untuk adonan basahnya kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Konsistensinya nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Nah, kira-kira seperti ini cukup ya teman-teman. Sekarang disisihin dulu aja, terus kita siapin bahan yang lainnya. Nah, untuk bahan selanjutnya di sini aku udah siapin 1 sisir pisang kepok. Mau pakai jenis yang lain juga boleh, tapi menurutku kalau pakai pisang kepok rasanya jauh lebih endul. Kebetulan kemarin aku beli 1 sisir ini harganya cuma Rp12.000 di warung dan isinya ada banyak banget. Ini ada sekitar 16 pisang kepok, ukurannya juga lumayan gede. Biar nanti hasilnya banyak, jadi dari 1 buah pisang ini aku belah jadi 4 bagian. Nah, jadi kalau untuk jualan untungnya bisa banyak dan modalnya bisa diminimalisir. Walaupun udah dipotong jadi 4 bagian, tapi ini ukurannya masih lumayan gede ya teman-teman. Nah, ini pisangnya udah dikupas dan juga dipotong-potong. Aku kupas-kupasin dan potong pisangnya setengah sisir dulu, sisanya nanti dikupasin belakangan aja. Nah, sekarang kita tuangin dulu minyak goreng ke dalam wajan karena pelapisnya juga udah siap, pisangnya udah dipotong-potong. Minyak goreng ini harus udah dipanasin duluan ya teman-teman, sebelum pisangnya selesai dibaluri pakai baluran basah dan juga baluran kering, karena nanti begitu selesai dikasih pelapis harus langsung masuk ke minyak panas. Nah, sambil nunggu minyaknya panas, sekarang langsung aja mulai kita baluri pisangnya. Pertama masukin aja ke baluran basah, banyak aja biar sekalian. Lapisi seluruh bagian potongan pisang dengan pelapis basah, kemudian tuangkan ke tepung kering. Diberi jarak satu sama lain ya teman-teman biar nggak lengket-lengket. Nah, biar nggak terlalu lama dan mempersingkat waktu, di sini aku lapisi pisangnya banyak sekalian ya teman-teman. Kurang lebih ini aku masukin sekitar 8 potong pisang yang udah dilapisi pelapis basah ke dalam tepung kering. Kalau pisangnya udah masuk semua, biar tangannya nggak belepotan, digoyang-goyangin aja baskomnya kayak gini sampai seluruh bagian tepung keringnya menutupi bagian pisang yang udah dilapisi pakai pelapis basah. Kalau pisang yang basahnya udah ketutup tepung kering, sekarang bisa tambahin lagi potongan pisang yang udah dibalur pakai baluran basah. Totalnya di baskom ini ada 11 potong pisang ya teman-teman. Biar nanti keluar tekstur kriwilnya, putar-putar tepung tapi nggak usah ditekan, cukup diputar-putar aja kayak gini. Ini udah cukup, hentak-hentakin biar nggak terlalu banyak tepung kering yang kebawa, dan ini harus langsung digoreng di minyak yang udah panas. Goreng pisangnya udah dikasih pelapis sampai matang di minyak yang udah panas dengan api sedang. Biar nanti matangnya merata, jangan lupa setelah pelapisnya kokoh dibolak-balik ya teman-teman. Nah, beberapa menit kemudian pisang crispy vanilanya udah mateng. Ini bisa langsung diangkat, kemudian tirisin minyaknya. Seriusan teman-teman, aroma pisang gorengnya udah kecium wangi banget.
Balik lagi ke pelapis keringnya, kalau misal banyak yang menggumpal kayak gini nggak usah khawatir, ini diayak aja biar nanti hasil crispy-nya tetap bagus. Untuk hasil ayakannya juga nggak dibuang ya teman-teman, jadi semuanya kepake lagi. Nah kira-kira kayak gini untuk hasil ayakannya. Ini jangan dibuang karena bisa dipakai lagi. Nah, tapi usahakan jangan langsung dicampur air ya biar hasilnya lembut. Di sini aku pakai chopper. Ini udah ditambah sedikit air, kemudian dicop aja sampai hasilnya lembut. Nah, kalau dihalusin pakai chopper, hasilnya benar-benar lembut. Ini tinggal dituangin aja, satukan dengan adonan basah yang tadi, dan bisa digunakan lagi. Jadi nggak ada bahan yang kebuang ya. Biar warnanya nggak pucat, di sini aku tambahin sedikit pewarna makanan lagi, aduk lagi sampai kecampur rata. Nah, biar nggak terlalu banyak nyisa adonan basah, aku saranin tadi pas di step awal ambil adonan keringnya 2 atau 3 sendok makan aja ya teman-teman, karena nanti dari sisa saringan pelapis keringnya juga lumayan banyak. Nah, ini sekarang aku mau lapisi lagi pisang goreng yang kedua. Masukin potongan pisang ke pelapis basah, baru kemudian masukin ke tepung kering. Nah, kalau pelapis keringnya yang sebelumnya udah pernah dipakai diayak dulu, nanti hasil crispy-nya tetap bagus ya teman-teman, walaupun tepung keringnya udah dipakai. Beda kalau tepung keringnya nggak diayak dulu, biasanya hasil crispy-nya kurang bagus. Nah, seperti tadi yang pertama untuk mempersingkat waktu, di sini aku tambahin lagi potongan pisangnya udah dikasih pelapis basahnya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal diputer-puter aja tepung keringnya biar terbentuk tekstur kriwil pada pisang gorengnya. Kalau udah dikasih pelapis kayak gini harus langsung digoreng ya teman-teman, soalnya kalau nggak langsung digoreng lapisnya akan bantet dan begitu digoreng nanti teksturnya kurang bagus. Nah, ini udah masuk semua, goreng pisang crispy-nya sampai mateng. Ini udah mateng, warnanya udah cakep, langsung aja diangkat, kemudian tirisin minyaknya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini udah kelihatan crispy banget, dan ini untuk gorengan yang terakhir. Kalau misalnya minyaknya kotor nggak apa-apa, biasanya aku saring lagi bekas minyaknya pakai tisu, hasilnya jernih lagi loh teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, pisang goreng crispy vanilanya udah jadi. Cuma dengan modal pisang seharga Rp12.000, omsetnya hampir Rp50.000 loh teman-teman. Jadi untungnya 3 kali lipat. Seriusan, ini sih pisang goreng crispy vanilla yang wajib banget dicobain. Teksturnya kriwil, rasanya enak, dalamnya legit, luarnya crispy, dan satu resep ini hasilnya jadi 21 cup. Satu cup ini aku isi 3 potong pisang goreng. Ini opsional ya teman-teman, sebenarnya dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambah sedikit kental manis dan meses coklat. Seriusan nambah menggoda banget nih. Insya Allah jajanan ini bakalan jadi rebutan anak-anak karena rasanya enak banget. Satu cup ini bisa dijual cuma Rp2.000 aja, dan harga segitu tuh udah untung banget. Teman-teman cobain juga resepnya ya, karena ini tuh rasanya enak banget. Makasih banyak udah nonton sampai habis, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.